Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Fawaz Andriawan. Saya dari kelas 1 ARPL akan memaparkan mengenai machine learning dengan sedikit data. Nah, sebelum memulai, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu machine learning. Machine learning adalah salah satu teknik yang paling populer di bidang kecerdasan buatan. Machine learning ini merupakan teknik yang digunakan untuk membuat sebuah program yang dapat menggantikan atau menirukan perilaku manusia untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dalam penggunaannya, machine learning ini mengikuti cara belajar manusia, yaitu belajar dengan contoh-contoh atau data-data untuk menentukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan selanjutnya. Nah, sebelum masuk lebih dalam ke dalam pembahasan mengenai machine learning, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu AI atau Artificial Intelligence. Karena machine learning itu merupakan subdisiplin dari Artificial Intelligence itu sendiri. Nah, jadi kecerdasan buatan atau AI adalah teknik yang digunakan untuk meniru kecerdasan dan emosi yang dimiliki oleh makhluk hidup maupun benda mati untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Namun, metode dan formalismenya tidak ditetapkan secara pasti, sehingga Artificial Intelligence ini memiliki banyak sekali subdisiplin yang ada saat ini. Nah, contoh-contoh dari subdisiplin yang ada pada Artificial Intelligence adalah yang pertama, Machine Learning atau ML. Machine Learning ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia merupakan model yang dibuat atau program yang dibuat dengan menggunakan contoh-contoh atau data-data agar program tersebut bisa menjawab pertanyaan yang diajukan selanjutnya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah Natural Language Processing atau Natural Processing Language atau NLP. Nah, NLP ini sendiri adalah salah satu subdisiplin AI yang mempelajari tentang bagaimana mesin mengerti bahasa keseharian kita atau mengerti bahasa natural yang kita gunakan. Lalu yang ketiga ada Expert System. Expert system ini adalah pembuatan sistem yang bisa menguasai apapun yang dia pelajari. Lalu yang keempat adalah speech. Speech ini adalah tipe artificial intelligence yang bisa menggunakan pembicaraan atau kata-kata yang dikeluarkan dari suara. Lalu selanjutnya ada vision. Vision ini adalah model AI yang bisa menggunakan penglihatannya. Lalu ada planning. Planning ini adalah jenis AI yang bisa memaparkan sebuah rencana seperti rencana bisnis ataupun rencana-rencana lainnya. Lalu yang ketujuh adalah robotik. Tentunya AI ini tidak akan jauh dari kata-kata robot atau robotik. Nah, yang selanjutnya adalah metode-metode yang digunakan dalam pembuatan AI. Nah, di sini biasanya ada 3 metode. Yang pertama adalah metode fuzzy logic atau FL. FL ini adalah teknik yang digunakan mesin untuk mengadaptasi bagaimana makhluk hidup menyesuaikan kondisi dengan memberikan keputusan yang tidak baku antara 1 atau 0. Nah, contoh untuk penerapan dari fuzzy logic ini adalah penggunaan sistem pengereman otomatis di Jepang. Lalu yang selanjutnya adalah evolutionary computing. Evolutionary computing ini adalah sistem pencarian solusi permasalahan optimalisasi berbasis komputer yang menggunakan model komputasional proses evolusi seperti seleksi alami, kebertahanan hidup dari yang terkuat, dan juga evolusi. Nah, contoh penerapan untuk evolutionary computing ini adalah algoritma genetika yang menggunakan ide mutasi dan juga kawin silang. Nah, lalu yang terakhir adalah machine learning. Machine learning ini merupakan salah satu teknik yang paling banyak digunakan karena untuk menggantikan atau menirukan perilaku manusia untuk memecahkan sebuah permasalahan. Nah, dari sejarahnya sendiri, AI ini terbentuk dari berbagai macam penelitian. Dan penelitian yang populer adalah Turing test.
Turing Test ini dibuat oleh Alan Turing di tahun 90-an, di mana cara kerja dari tes ini adalah diberikan 3 orang atau 2 manusia dan 1 komputer yang memiliki peran berbeda. Manusia pertama dia bertugas menjadi interrogator atau menjadi penanya, dan manusia kedua dia bertugas untuk mengelabui si interrogator, dan juga ada satu mesin, satu komputer. Satu komputer ini juga ditugaskan untuk mengelabui interrogator, sehingga interrogator ini kesulitan menebak mana yang manusia dan mana yang komputer based on pertanyaan-pertanyaan umum yang diajukan. Nah, tes ini dianggap berhasil ketika 30% dari pertanyaan interrogator bisa mengelabui, atau 30% dari jawaban yang diberikan oleh para responden bisa mengelabui sang interrogator. Nah, yang selanjutnya adalah faktor-faktor kenapa AI ini banyak digunakan. Nah, yang pertama adalah AI atau AI ini mengautomatisasi pembelajaran dan penemuan berulang melalui data yang diberikan. Nah, tetapi AI jenis ini berbeda dengan otomatisasi pada perangkat keras umumnya. Alih-alih mengautomatisasi manual, AI ini melakukan tugas yang sering, bervolume tinggi, terkomputerisasi dengan andal, dan tidak pernah mengalami kelelahan. Lalu yang kedua adalah AI menambah kecerdasan pada produk-produk yang sudah ada. Nah, di sebagian kasus AI ini tidak dijual sebagai aplikasi individu. Akan tetapi produk yang ada juga dapat ditambahkan AI agar lebih useful dan lebih berguna bagi para konsumen. Mirip seperti Siri yang ada pada Apple, otomatisasi platform percakapan bot, dan mesin pintar yang dapat dikombinasikan dengan sejumlah besar data untuk meningkatkan banyak teknologi di rumah, seperti mungkin istilahnya Internet of Things atau IoT, dan di tempat kerja, mulai dari intelijen keamanan hingga analisis investasi atau planning. Nah, yang ketiga, AI ini beradaptasi melalui algoritma pembelajaran progresif guna memungkinkan data untuk melakukan pemrograman. Nah, sama seperti algoritma yang dapat mengajarkan dirinya sendiri cara bermain catur, AI dapat mengajarkan sendiri produk apa yang akan direkomendasikan berikutnya secara online. Dan model-model beradaptasi saat diberikan data-data baru. Nah, yang keempat adalah AI menganalisis data lebih banyak dan lebih dalam menggunakan jaringan neural yang memiliki banyak lapisan tersembunyi. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa pembuatan suatu sistem atau model AI selalu bersangkutan dengan kata data. Data ini adalah suatu elemen yang paling penting perannya. Karena sebaik apapun algoritma yang digunakan, jika data yang kita gunakan tidak capable, model yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pengumpulan data sendiri merupakan sebuah tantangan bagi para pelaku atau bagi para developer artificial intelligence ini. Karena model yang baik membutuhkan data yang baik dan dapat pula dan mudah pula untuk digunakan. Nah, ada sebuah cara untuk meminimalisir data yang akan digunakan ketika kita akan membuat model AI, di mana model ini harus bisa belajar kelas N baru dengan hanya diberikan data M yang kurang dari data N. Contoh sekilas. Mungkin ini terdengar sangat mustahil ya, tetapi secara teoritis dan empiris telah dapat didemonstrasikan kelayakannya. Nah, mungkin jika sulit dipahami, saya ingin menganalogikan hal ini melalui sebuah situasi. Nah, misalkan ada seorang alien zoologis yang mengunjungi bumi dan ditugaskan untuk menangkap seekor unicorn. Unicorn tersebut tidak memiliki kemiripan dengan hewan lokal di sana. Jadi, masyarakat di sana memberikan sebuah foto kuda dan seekor badak bercula satu.
dan mengatakan bahwa unicorn adalah sesuatu di antara keduanya. Nah, dengan hanya menggunakan dua contoh atau dua data tersebut, nah sang alien sekarang sudah belajar untuk mengenali 3 macam hewan yang berbeda. Nah, tipe dari berbagai informasi yang memungkinkan kita mendeskripsikan unicorn menggunakan ciri umum yang ada pada kuda dan badak adalah kunci untuk mengaktifkan sebuah pembelajaran melalui model yang terbatas. Nah, secara khusus, ketidakintuitifan pengaturan ini bergantung pada soft label untuk mengencode dan mendekode lebih banyak informasi dari setiap contoh yang diberikan. Nah, Sholutsky dan Sean Lau pada tahun 2019 menunjukkan hal itu mungkin untuk mendesain suatu set 5 gambar sintetis berlabel lembut, terkadang disebut dengan prototype, yang melatih neuron dengan akurasi lebih dari 90% pada 10 classes mini test. Nah, mungkin jika digambarkan seperti ini. Nah, daripada kita menggunakan data yang banyak seperti ini, dan mungkin beberapa data juga terhitung sama, karena angka itu pada dasarnya hanya dari 0 hingga 9. Sisanya itu adalah penggabungan-penggabungan, kayak 11 dan seterusnya, itu adalah penggabungan dari 2 angka. Nah, angka-angka ini bisa kita hilangkan hanya menjadi 10 data, yaitu 0 hingga angka 9. Nah, ketika kita masukkan data baru, misalnya kita akan melatih satu model dengan 10 data tersebut. Ketika kita input data baru, model tersebut akan dengan mudah menebak bahwa itu adalah angka sekian. Karena angka 1 tidak mungkin akan mirip dengan angka 4. Atau mungkin angka 6 tidak akan mirip dengan angka 9 walaupun terbalik. Tetapi model dengan model yang dengan algoritma yang tepat, kita bisa membuat model tersebut menjadi lebih berakurasi tinggi walaupun dengan data yang sedikit. Dan di sini saya merekomendasikan untuk menggunakan algoritma KNN atau Key Near Snake Board. Dia menyocokkan data yang dimasukkan dengan model yang telah dilatih. Jadi ketika ada angka 1 masuk, algoritma ini dia akan menyocokkan angka 1 dengan data-data yang ada. Ketika dia dirasa datanya cocok, maka dia akan menentukan bahwa angka tersebut adalah 1. Nah, tetapi tips ini juga perlu adanya batasan-batasan. Jadi ketika kita akan menggunakan teknik ini, diusahakan data yang digunakan itu memang benar-benar tidak memiliki kemiripan. Seperti misalnya contohnya adalah kita akan menentukan bunga tersebut termasuk iris mana. Nah, itu adalah salah satu contoh model yang tidak bisa menggunakan Key Near Snake Board, karena ketika kita masukkan data baru itu akan memiliki kemiripan dengan setiap data dan dibutuhkan algoritma khusus untuk menentukan data tersebut, data iris mana, dan juga kita membutuhkan data yang sangat banyak memang, karena data iris itu adalah data yang bisa mudah kita dapatkan. Dan teknik-teknik yang saya sebutkan tadi adalah teknik untuk apabila model AI yang akan kita buat data-datanya sulit ditemukan atau sangat langka dan berbeda dengan data-data yang akan disandingkan. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan mengenai machine learning dengan data yang sedikit. Jadi jika teman-teman masih bingung, boleh mungkin di chat di kolom komentar. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.